Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Wahyu Pratama Yasa, NIM 19 110 11 11 0, absen 34, semester 5, jurusan Pendidikan Agama Hindu, kelas PAH A Pagi dan Pasar. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, Bapak di sini. Oh iya, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita melakukan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, Bapak di sini membawakan materi tentang karma pala. Karma pala merupakan hukum sebab akibat yang berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia. Hukum ini merupakan hukum yang terorganisir jauh lebih baik daripada teknologi. Tidak dapat dihindari dan bersifat universal atau untuk semua makhluk. Pada kehidupan kita yang sekarang, yang kita bawa merupakan hasil dari karma yang kita lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Rupa, muka, tempat dilahirkan, keluarga, dan semua orang yang pernah kita temui merupakan pengaruh karma pala. Baik karma buruk maupun karma baik akan membelenggu erat sang jiwa dalam rantai-rantai baja atau rantai emas. Moksa pun tidak akan dapat dicapai jika pengetahuan tentang sang abadi tidak dimiliki seseorang. Karma pala. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata karma yang artinya perbuatan atau bekerja. Sedangkan pahala artinya hasil. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan. Perbuatan tersebut ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Perbuatan baik disebut dengan subha karma, sedangkan perbuatan yang tidak baik disebut asubha karma. Sumber karma ada 3, yaitu manah yang berarti pikiran, wacika yang berarti perkataan, kaika yang berarti perbuatan. Di dalam kitab Slokantara dijelaskan, karma pahala ngaran ika, pahalaning gawe hala hayu, yang berarti artinya karma pala itu adalah akibat atau pahala dari baik dan buruk suatu perbuatan. Baik perbuatan kita, baik pula hasilnya. Begitu juga sebaliknya. Hukum karma pala sejalan dengan hukum sebab akibat, yaitu segala sebab pasti mendatangkan akibat. Demikian juga dengan karma. Setiap karma pasti memiliki pahala, sehingga sering disebut hukum karma.
Wujud karma pala. Banyak orang menafsirkan bahwa wujud wujud dari karma pala atau hasil perbuatan seseorang adalah berbentuk materi seperti kekayaan, kecantikan, atau ketampanan, jabatan, kehormatan, dan sebagaimana yang semata-mata diukur dari segi materi. Secara garis besar, memang wujud karma pala ada dua, yaitu berbentuk fisik dan fisikis atau batin. Artinya, hasil dari perbuatan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh badan jasmani melalui panca indera atau juga bisa memberikan suasana batin tertentu pada seseorang. Contoh, jika seseorang pernah berbuat baik, misalnya membantu orang yang jatuh di jalan, suatu saat ketika dia terjadi atau terjatuh di jalan, akan ada orang lain yang menolong. Ini adalah pahala secara fisik. Contoh lain, mungkin ada orang yang suka menipu, justru akan membuat hatinya tersiksa karena selalu was-was, selalu berprasangka bahwa tipu dayanya akan ketahuan oleh orang lain. Ini berarti secara fisikis dia menderita wujud dari karma pala yang akan diterima seseorang tidak dapat dipastikan. Artinya, hasil karma tersebut bisa saja berbentuk fisik atau psikis, ataupun keduanya yaitu fisik dan fisikis. Demikian pula, kapan waktunya akan diterima seseorang atas perbuatannya juga merupakan rahasia Sang Yang Widi. Yang jelas bahwa karma pala itu ada dan akan hadir tepat pada waktunya. Di atas, kedua wujud karma pala di atas yang terpenting untuk menjadi tolak ukur atas hasil perbuatan seseorang adalah akibat dari wujud karma pala tersebut. Macam-macam karma pala. Jika dilihat dari segi waktu, hasil karma seseorang maka dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, ada sancita karma pala, kedua, ada prarabdha karma pala, ketiga, ada kriyamana karma pala. Yang pertama, ada sancita karma pala. Jenis karma pala yang pertama adalah karma yang diperbuat pada kelahiran saat ini akan dengan cepat dinikmati pada kelahiran ini juga. Contoh paling aktual yang sering disampaikan oleh media massa saat ini adalah betapa para koruptor atau pencuri uang rakyat yang dibawa ke pengadilan lalu dijatuhi hukuman yang cukup tinggi. Penegak hukum tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Para koruptor ini menerima hasil perbuatannya semasa mereka hidup sekarang. Buktinya adalah mereka dihukum oleh pengadilan. Mereka juga mendapatkan sanksi moral dari masyarakat karena
dipermalukan baik dirinya maupun keluarganya. Yang kedua ada yaitu prarabdha karma phala. Karma phala jenis ini adalah karma atau perbuatan yang dilakukan pada kelahiran ini, tetapi karena meninggal dalam usia masih muda, maka tidak sempat menikmati pahalanya pada kelahiran ini. Pahala dari perbuatan ini dinikmati secara meninggal dunia. Menurut agama Hindu, kematian seseorang bukan akhir dari sebuah siklus kehidupan, melainkan ada kehidupan lain lagi setelah kematian menjemput. Yang hidup setelah mati adalah roh yang disebut juga sebagai suksma sarira atau badan halus. Yang ketiga ada yaitu kriyamana karma phala. Karma jenis ini adalah sisa karma pada kelahiran terdahulu. Karena terlalu cepat meninggal, dinikmati pada masa kelahiran sekarang. Memang tidak mudah memberikan penjelasan tentang bagaimana proses ini terjadi. Tetapi dengan melihat gejala yang ada, fenomena ini dapat dijelaskan secara terbatas dengan melihat tanda-tanda yang nampak secara kasat mata. Perhatikan kisah hidup seorang artis. Selain cantik atau tampan, mereka belajar menyanyi atau belajar akting cukup sebulan saja sudah mahir dan mampu menghafalkan sampai 10 lagu. Bukan itu saja, keberuntungannya yang mereka peroleh, para artis juga dikagumi oleh banyak orang dan dielu-elukan oleh para penggemarnya. Penghasilannya sebagai artis dan bintang iklan sangat banyak. Uangnya berlimpah dan fasilitas kehidupan mewah, banyak yang ingin bernasib sama seperti mereka. Fenomena ini adalah salah satu bukti adanya sancita karma phala. Sifat hukum karma phala. 1. Abadi. Di mana kebenaran hukum ini dimulai pada saat alam semesta ini ada dan akan berakhir pada saat pralaya atau kiamat. Walaupun demikian, tidak ada seseorang pun yang tahu kapan penciptanya dan berakhirnya alam semesta ini. Inilah yang menjadi rahasia pencipta. Pencipta alam semesta bersama dengan pencipta hukum-hukum yang bekerja secara amat sangat canggih sekali dan memiliki ketepatan yang tiada tara. Hukum gravitasi diciptakan bersamaan dengan diciptaannya alam semesta. Yang kedua yaitu ada universal. Hukum ini berlaku pada setiap ciptaan Tuhan, dimanapun berada, bagaimanapun wujud ciptaan itu, hukum ini berlaku baginya. Mempercayai dan tidak mempercayai keberadaan hukum ini. Jika masih berada di alam semesta ini,
hukum ini tetap bekerja baginya. Kalau ia berbuat baik, hasilnya pasti baik juga, dan hasilnya dia juga yang menikmatinya. Yang ketiga yaitu ada berlakunya sepanjang zaman. Pada zaman apapun, hukum ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan. Baik pada zaman Satya atau Karta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, hukum ini tetap berlaku. Kalau di zaman sekarang, yang didefinisikan sebagai zaman kali atau zaman terakhir, sepertinya hukum karma pala ini tidak lagi efektif bekerja. Ya, anggap itu keliru lagi. Kalau kelihatannya bertentangan, itu hanya penglihatan dan analisis manusia yang sangat terbatas, yang tidak mampu melintas dan menggabungkan berbagai fakta dari zaman lain dengan lengkap. Yang keempat, yaitu ada sempurna. Karena kesempurnaannya, kerja hukum ini tidak dapat diganggu-gugat, diubah, atau dipaksa berubah. Sifatnya konstan dan tidak berubah dari zaman ke zaman. Hukum ini hanya dapat ditaklukkan dengan cara mengikat alur kerjanya, diiringi dengan keikhlasan yang dalam. Kalau menurut penglihatan dan analisis manusia, dia menerima hasil yang tidak sesuai dengan perbuatannya, bisa dipastikan penglihatannya dan analisisnya itu tidaklah lengkap. Kalau rasa-rasanya telah dan selalu berbuat baik, lalu hidupnya begitu-begitu saja, atau malah menderita sepanjang hayat, mesti ada yang belum terungkap. Pelaksanaan karma pala. Sebagaimana diuraikan sebelum bahwa wujud karma pala bisa berbentuk fisik, bisa juga berbentuk psikis. Jika karma pala harus diterima setelah meninggal dunia, maka atmanya akan menuju surga atau neraka. Tetapi, bagaimana bentuk pahala dari karma yang harus dinikmati pada kehidupan ini? Tentu saja, akibat karma akan dirasakan oleh seseorang melalui interaksi dengan lingkungan, baik alam maupun sesama manusia. Pahala karma bisa saja dirasakan melalui tangan manusia, binatang, tumbuhan, serta bisa juga dari alam. Sehingga manusia di samping akan menerima pahala atas karmanya, tetapi juga sebagai alat untuk membalas karma orang lain. Contoh sederhana mungkin, suatu ketika kita menerima bantuan dari orang lain, di mana pada waktu tersebut kita benar-benar memerlukan pertolongan tersebut. Kejadian ini bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah hasil karma kita yang mungkin kita sudah lupa kapan melakukannya. Sehingga di saat yang tepat, kita akan menerimanya.
Dalam peristiwa tersebut, yang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pahala atas karma tersebut adalah manusia. Meskipun manusia adalah alat pembalas karma, bukanlah berarti dia terbebas atas karma yang diperbuatnya. Ia tetap pahala akan selalu mengikuti karma yang dilakukannya. Misalkan Andi menolong Budi yang terjatuh dari sepeda motor. Dalam peristiwa tersebut, Budi menerima pahala dalam bentuk pertolongan dari Andi. Pahala tersebut mungkin saja atas kebaikan Budi di waktu lalu. Dalam kasus ini, Andi adalah sebagai alat pembalas karma. Perbuatan Budi di masa lalu, meskipun Andi sebagai alat, atas perbuatan menolong Budi, dia juga akan mendapat pahala atas karma tersebut. Jadi, setiap peristiwa karma yang melibatkan lebih dari satu orang, maka dalam peristiwa tersebut ada dua jenis proses karma yang terjadi, yaitu ada pihak yang menerima hasil karmanya dan ada orang yang berkarma di masa hasilnya belum diketahui kapan akan diterimanya. Makna karma pala. Karma atau kerja atau gerak meninggalkan karma wasana atau bekas-bekas gerak yang kelak timbul menjadi karma pala, yaitu hasil dari perbuatan yang akan menentukan baik dan buruk penjelmaan kita di masa yang akan datang. Hal ini dapat kita ketahui dari adanya kelahiran orang pandai, bodoh, tampan atau cantik, jelek, normal, cacat, kaya, miskin, dan sebagainya. Itu adalah disebabkan oleh adanya karma yang baik atau subha karma. Dan karma yang tidak baik atau buruk disebut asubha karma yang telah dilakukannya pada penjelmaan terdahulu. Kita percaya bahwa segala perbuatan atau karma akan memperoleh hasil atau pahala, dan setiap hasil kita peroleh tergantung dari baik dan buruk dari perbuatan yang kita perbuat. Oleh karena itu, jika ingin menjadi manusia yang baik dan sempurna, berbuatlah baik sekarang juga, agar skala atau nyata dan niskala atau tidak nyata, serta kemudian menjadi manusia utama. Sehingga Sang Yang Atma atau roh memperoleh tempat yang baik. Kesimpulan, karma pala merupakan hukum sebab akibat yang berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia. Hukum ini merupakan hukum yang terorganisir jauh lebih baik daripada teknologi tidak dapat dihindari dan bersifat universal untuk semua makhluk. Baik, sekian dari pemaparan dari materi dari saya. Kelebihan dan kekurangan yang saya bawakan dari
menggunakan metode ceramah ini adalah kelebihan. Walaupun metode ceramah dianggap metode klasik, tetapi kenyataannya masih banyak sekali yang menggunakan metode ini karena metode ceramah ini mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya: 1. Ceramah merupakan metode yang murah dan sekaligus mudah dilakukan. Murah dalam arti bahwa proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Hal ini tentu berbeda dengan metode lain seperti proyek atau latihan. Dikatakan karena ceramah hanya mengandalkan suara dari seorang guru. Dengan demikian, tidak ada terlalu memerlukan mempersiapkan yang rumit. Yang kedua, dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat dengan mudah menguasai kelas, mengorganisir tempat duduk dan kelas. Dengan demikian, akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan pesan-pesan kepada peserta didik. Yang ketiga, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, melalui ceramah, guru dapat mengontrol kecerdasan siswa di kelas, karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Yang keenam, metode ceramah dapat digunakan bagi jumlah siswa atau peserta didik yang sangat banyak atau dalam jumlah besar. Ketujuh, ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam. 8. Atau tidak memerlukan persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan dengan demikian. Metode ceramah akan sangat mudah bagi guru dalam melaksanakannya, karena metode ini tidak memerlukan persiapan yang cukup rumit. Itu kelebihannya dari menggunakan metode ceramah. Sekarang, kelemahan metode ceramah adalah walaupun metode ceramah sudah dikuasai oleh guru, tapi bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Di antaranya beberapa kelemahan metode ceramah, yaitu: pertama, ada materi yang dikuasai siswa sangat terbatas. Ada materi yang dikuasai guru saja. Kelemahan ini yang paling dominan, sebab materi yang diberikan guru adalah materi yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada yang disampaikan guru itu. Kedua, ada ceramah yang tidak disertai dengan
peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbaisme. Yang ketiga, metode ceramah. Jika dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik, akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan dan membosankan bagi siswa. Yang keempat, ada metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Yang kelima, ada metode ceramah akan membawa peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dan penonton. Acting yang dilakukan oleh gurunya di dalam kelas. Cara menanggulangi kelemahan metode ceramah yaitu pertama, selinglah ceramah dengan pertanyaan-pertanyaan. 2. Gunakan alat peraga baik langsung maupun tidak langsung atau tiruan, serta dilakukan demonstrasi untuk memperagakan konsep yang Anda kemukakan. Yang ketiga, ciptakan interaksi yang bervariasi antara guru, siswa, guru, siswa. Yang keempat, lakukan gaya mengajar yang bervariasi supaya siswa tidak bosan mendengarkan ceramah Anda. Bagaimana agar metode ceramah terlaksana lebih efektif? Kegiatan mengajar dan belajar di ruang kelas berlangsung dalam waktu bersamaan. Saat guru mengajar, maka waktu itu pula siswa belajar. Mengajar merupakan kegiatan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui berbagai metode ceramah. Aktivitas belajar siswa menerima materi pelajaran sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan guru. Kegiatan pembelajaran sudah pasti melibatkan aktivitas fisik maupun psikis. Hal ini akan membutuhkan kondisi tubuh yang prima. Stamina bagus memungkinkan proses pembelajaran berlangsung dinamis. Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah sudah umum diterapkan guru di ruang kelas. Ceramah yang tidak melibatkan siswa sudah pasti menguras stamina guru. Sebab frekuensi aktivitas fisik dan psikis guru lebih tinggi. Pantaslah guru mengajar sekian banyak jam, mengajar sehari akan cepat letih dan kurang semangat. Sebaliknya, siswa memerlukan sedikit aktivitas fisik dan psikis akibat metode pembelajaran ceramah satu arah. Siswa lebih banyak melihat dan mendengar guru berceramah di depan kelas. Duduk dengan tenang sambil melipat kedua tangan di atas meja. Jika ada komunikasi banyak arah. Metode ceramah sering dinilai membuat siswa pasif. Itu kalau pola komunikasi berceramah hanya satu arah. Namun, metode ceramah yang diterapkan dengan melibatkan siswa secara fisik dan psikis akan meningkatkan kadar keaktifan siswa. Pola komunikasi banyak arah dalam metode ceramah akan mengurangi dominasi guru dalam pembelajaran. Di sela-sela ceramah, guru dapat melakukan tanya jawab secara langsung. Begitu pula mengarahkan komunikasi siswa dengan teman-temannya sehingga terjadi interaksi antar siswa, interaksi antar siswa. Pengaturan lalu lintas komunikasi oleh guru akan membuat metode ceramah akan lebih efektif. Di samping itu,
Penerapan komunikasi banyak arah akan mengurangi risiko terkurasnya stamina guru dalam mengajar. Jadi di sini kesimpulannya adalah metode ceramah dalam pembelajaran berkaitan dengan cara berceramah dan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Guru menguasai bagaimana teknik berceramah dan menjaga stamina agar tidak terkuras dalam berceramah. Agar ceramah tidak monoton, guru perlu menciptakan variasi komunikasi banyak arah, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan temannya, atau antara siswa dengan sumber belajar yang digunakan. Dengan demikian, metode ceramah tidak selalu jelek dipakai dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang penting, metode ini sesuai dengan karakter materi pembelajaran, kondisi ruang kelas, dan media yang tersedia di sekolah. Baik, sekian pemaparan dari saya. Alangkah adanya salah kata atau salah kalimat atau salah ucap, saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.